Halo Ananda sekalian, berjumpa lagi dalam pembelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Bagaimana kabar Ananda sekalian? Ibu berharap semua Ananda dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti PJJ kita dari rumah. Sebelum kita mendalami materi kita hari ini, terlebih dahulu kita siapkan hati kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah, pangkal keselamatan kami, gerejamu telah menjadi tanda keselamatan bagi banyak jiwa di bumi ini. Kehadiran gereja yang bersifat satu, kudus, katolik, dan apostolik, sebagaimana iman para rasul yang telah kami imani sampai saat ini, kini telah menyatukan kami dan menjadi tanda kehadiranmu yang menguduskan kami semua. Kami mohon kepadamu ya Bapa, hadirlah dalam pembelajaran kami ini, agar kami semakin mengenal, memahami teristimewa gereja yang satu, serta selanjutnya dapat mengamalkan kehendak-Mu sebagai anggota gereja. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setelah kita membuka pembelajaran kita dengan doa pembukaan, kita akan mendalami materi kita hari ini dan judul kita adalah Gereja yang Satu. Adapun kompetensi dasar kita 3.2, memahami sifat-sifat gereja sebagai dasar panggilan untuk merasul dan memperjuangkan nilai-nilai kerajaan Allah dan indikator pencapaian hasil belajar. Pada akhir pembelajaran diharapkan siswa mampu yang pertama menjelaskan arti gereja yang satu, yang kedua mendeskripsikan hal-hal yang dapat melukai gereja yang satu, dan yang ketiga menyebutkan usaha-usaha untuk mewujudkan gereja yang satu. Ananda sekalian, pada bab pertama kita telah membahas tentang makna gereja sebagai persekutuan orang-orang yang dipanggil dan dihimpun oleh Allah sendiri. Karena itu gereja adalah suatu persekutuan yang khas. Pada bab ini kita akan membahas sifat-sifat gereja yang tentunya mempunyai kaitan dengan makna dan hakikat gereja itu sendiri. Kita akan menggali pengalaman kehidupan umat Katolik berkaitan dengan segi kesatuan gereja. Nah, bagaimana pengalaman kehidupan umat Katolik berkaitan dengan segi kesatuan gereja? Kita baca artikel yang berjudul Kaum Muda Sedunia Bertemu di Brasil. Ratusan bendera nasional berkibar di tengah tiupan angin dingin yang kencang di pantai Copacabana, Brasil, di mana orang muda Katolik dari semua latar belakang yang didorong oleh iman yang sama berpartisipasi dalam misa pembukaan Hari Kaum Muda Sedunia atau World Youth Day WYD pada hari Rabu 24 Juli 2013. Paus Fransiskus meminta kepada umat Katolik untuk menghindari materialisme dalam misa publik perjalanan internasional pertama sebagai Paus. Paus Fransiskus juga mengunjungi salah satu tempat ziarah yang paling terkenal di Amerika Latin, yakni Gua Maria Aparecida atau yang disebut tempat ziarah penderitaan manusia, dan mengunjungi sebuah rumah sakit di Rio de Janeiro, tempat rehabilitasi para pecandu narkoba. Kedua kunjungan itu menunjukkan kesederhanaan Paus yang ditekankan selama kepausannya. Ia juga mengecam penyembahan berhala terhadap uang dan kekuasaan, serta mendesak umat Katolik fokus pada kaum miskin dan orang terpinggirkan. Paus menyebut orang-orang muda sebagai mesin yang dapat memperkuat gereja Katolik dan membantu membangun sebuah masyarakat yang lebih baik. Terkait misa pembukaan,
Para peserta WYD merasa senang dengan acara tersebut dan menyebutnya sebagai acara yang luar biasa karena menyatukan mereka dari berbagai latar belakang. Kami datang dari budaya berbeda, berbicara bahasa berbeda, tapi kami menyanyikan lagu-lagu yang sama dan memiliki iman yang sama, kata Nancy Isa dari Ramallah, tepi barat. Isa adalah salah satu dari 20 anggota delegasi Palestina untuk merayakan WYD yang berlangsung 23 sampai dengan 28 Juli di Brasil. Uskup Agung Orani João Tempesta dari Rio de Janeiro secara resmi membuka WYD dengan misa. Pada awal sambutannya, Uskup Agung Tempesta ingat Paus Emeritus Benediktus ke-16 yang memprakarsai dan memilih kota itu menjadi tuan rumah Hari Kaum Muda Sedunia 2013. Di tengah kerumunan massa, ribuan orang Argentina bersorak-sorai dan di dekatnya sekelompok kecil dari Kanada mengungkapkan kegembiraan mereka sepanjang perayaan itu. Ini sangat luar biasa dan menggairahkan, kata JP Martelino, 18 dari paroki Santo Patrick di Vancouver, British Columbia. Ketika ditanya apa yang ia akan lakukan usai menghadiri acara itu, Martelino menjawab, "Pasti, aku akan membawa pesan ini ke Kanada dan saya mencoba berusaha mengajak lebih banyak orang muda ke gereja." Sumber ukanews.com, Catholic News Service. Ananda sekalian, setelah kita membaca artikel yang berjudul Kaum Muda Katolik Sedunia bertemu di Brasil, pertemuan itu adalah pertemuan kaum muda Katolik sejagat. Apa tujuannya? Sifat-sifat gereja yang mana tampak cukup jelas dalam acara-acara pertemuan itu? Apakah dalam acara-acara pertemuan itu cukup terungkap segi-segi yang menunjukkan bahwa gereja itu satu? Apa artinya gereja itu satu? Ananda sekalian, pertemuan kaum muda Katolik sedunia yang berlangsung dari tanggal 23 sampai dengan 28 Juli 2013 di Brasil bertujuan untuk mempersatukan kaum muda di seluruh dunia. Pertemuan yang dihadiri kaum muda dari berbagai negara dengan latar belakang yang berbeda, budaya yang berbeda, mereka tetap merasa satu. Hal ini tampak dari lagu-lagu yang dikumandangkan dan juga iman yang satu dan sama. Iman yang satu dan sama ini yang menjadi pengikat mereka, sehingga kaum muda mengatakan bahwa pertemuan itu merupakan pertemuan yang menggairahkan iman dan sungguh luar biasa. Ada beberapa poin penting yang disampaikan Paus dalam pertemuan tersebut, yakni kaum muda diminta untuk menghindari materialisme. Kemudian, Paus mengecam penyembahan berhala terhadap uang dan kekuasaan. Dan kaum muda diminta untuk fokus kepada kaum miskin dan orang-orang yang terpinggirkan. Nah, Nanda sekalian, ajaran tradisional Gereja Katolik menyebutkan bahwa ada 4 sifat gereja Katolik. Yang pertama, satu, yang kedua kudus, yang ketiga Katolik, dan yang keempat apostolik. 4 sifat gereja Katolik ini bisa kita temukan dalam doa syahadat konsili Nisea atau syahadat yang panjang. Kemudian, apa sesungguhnya arti dan makna gereja yang satu itu? Menurut ensiklopedi gereja, gereja adalah satu karena
bersatu dalam iman, satu pembaptisan, satu perayaan Ekaristi, dan satu pimpinan di seluruh dunia. Maka kesatuan ini harus dijaga, dibina, dipelihara dalam semangat saling mengampuni dan menghormati. Kesatuan ini bukan keseragaman yang dipaksakan atau tidak mengindahkan kebebasan wajar gereja-gereja partikular. Oleh karena itu, ciri gereja yang satu menuntut suatu komunio dengan gereja Roma atau sekurang-kurangnya tidak terpisah daripadanya atau ekskomunikasio. Lalu bagaimana ajaran kitab suci dan ajaran gereja berbicara tentang makna kesatuan gereja? Mari kita buka kitab suci kita. Silakan Ananda di rumah buka kitab sucinya 1 Petrus 2 ayat 5 sampai dengan 10. Ibu akan membacakan kutipan ini untuk kita. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar bagi Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Kemudian kita buka 1 Korintus 12 ayat 12. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Kemudian kita baca 2 Timotius 2 ayat 22. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Selanjutnya kita baca Efesus 4 ayat 3 sampai dengan 6. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Kemudian kita baca Matius 16 ayat 16 sampai dengan 19. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya.
Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Kemudian bagaimana ajaran gereja berbicara tentang kesatuan gereja? Kita lihat dari Gaudium et Spes artikel 1. Kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita, merupakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus juga. Tiada sesuatu pun yang sungguh manusiawi yang tak bergema di hati mereka, sebab persekutuan mereka terdiri dari orang-orang yang dipersatukan dalam Kristus, dibimbing oleh Roh Kudus dalam peziarahan mereka menuju kerajaan Bapa, dan telah menerima warta keselamatan untuk disampaikan kepada semua orang. Maka persekutuan mereka itu mengalami dirinya sungguh erat berhubungan dengan umat manusia serta sejarahnya. Nah, Ananda sekalian, setelah kita membaca beberapa kutipan kitab suci dan juga kita membaca dan menyimak dari ajaran gereja, apa inti dari masing-masing teks kitab suci tersebut? Apa arti gereja sebagai satu persekutuan dalam Roh Kudus? Apa yang menjadi dasar semangat pendorong persatuan? Ananda sekalian, Allah berkenan menghimpun orang-orang yang beriman akan Kristus menjadi umat Allah. Tadi sudah kita baca di dalam 1 Petrus 2 ayat 5 sampai 10. Dan membuat mereka menjadi satu tubuh. 1 Korintus 12 ayat 12. Tetapi bagaimana rencana Allah itu dilaksanakan oleh setiap orang Kristen? Perlu semangat persatuan harus selalu dipupuk dan diperjuangkan oleh setiap orang Kristen itu sendiri. Nah, kesatuan gereja pertama-tama adalah kesatuan iman. Efesus 4 ayat 3 sampai dengan 6 yang mungkin dirumuskan dan diungkapkan secara berbeda-beda. Kristus mengangkat Petrus menjadi ketua para rasul supaya kolegialitas para rasul tetap satu dan tidak terbagi. Maka di dalam diri Petrus, Kristus menetapkan asas dan dasar kesatuan iman serta persekutuan yang tetap kelihatan. Kesatuan ini tidak boleh dilihat pertama-tama secara universal. Tidak hanya paus, tetapi masing-masing uskup atau pimpinan gereja lokal menjadi asas dan dasar yang kelihatan dari kesatuan dalam gereja. Kristus akan tetap mempersatukan gereja, tetapi dari pihak lain disadari pula bahwa perwujudan konkret harus diperjuangkan dan dikembangkan serta disempurnakan terus-menerus. Oleh karena itu, kesatuan iman mendorong semua orang Kristen supaya mencari persekutuan dengan semua saudara seiman. Kesatuan gereja pertama-tama harus diwujudkan dalam persekutuan konkret antara orang beriman yang hidup bersama dalam satu negara atau daerah yang sama. Tuntutan zaman dan tantangan masyarakat merupakan dorongan kuat untuk menggalang kesatuan iman dalam menghadapi tugas bersama. Kesatuan gereja terarah kepada kesatuan yang jauh melampaui batas-batas gereja dan terarah kepada kesatuan semua orang yang berseru kepada Tuhan
dengan hati yang murni. 2 Timotius 2 ayat 22. Kesatuan gereja itu terungkap dalam kesatuan iman para anggotanya. Kesatuan iman ini bukan kesatuan yang statis, tetapi kesatuan yang dinamis. Iman adalah prinsip kesatuan batinia gereja. Kesatuan dalam pimpinannya yaitu hierarki. Hierarki mempunyai tugas untuk mempersatukan umat. Hierarki sering dilihat sebagai prinsip kesatuan lahiriah dari gereja. Kesatuan dalam kebaktian dan kehidupan sakramental. Kebaktian dan sakramen-sakramen merupakan ekspresi simbolis dari kesatuan gereja itu. Efesus 4 ayat 3 sampai dengan 6. Umat Katolik itu merupakan satu persekutuan dalam Roh Kudus. Umat terjalin satu sama lain dengan ikatan iman dan sarana-sarana rahmat yang sama. Persatuan umat turut mengusahakan persaudaraan, perdamaian, dan cinta kasih serta pengembangan kehidupan manusia yang lebih layak. Dengan demikian, umat turut menyumbangkan terwujudnya kerajaan Allah. Semangat dan roh Kristus adalah semangat dan roh cinta kasih harus menjadi pendorong seluruh jajaran umat untuk mengabdi kepada persatuan, kesatuan, dan solidaritas bangsa, untuk membina toleransi dan kerukunan, untuk mengikhtiarkan kepentingan umum, dan turut membangun di segala sektor. Semuanya dilakukan saling menghormati otonomi dunia dalam terang cahaya Injil. Ananda sekalian, setelah kita mendalami materi kita hari ini, yakni sifat gereja yang pertama, yaitu gereja yang satu, kita akan menyimpulkan pembelajaran kita. Gereja itu ilahi sekaligus insani, berasal dari Yesus dan berkembang dalam sejarah. Gereja itu bersifat dinamis, tidak sekali jadi dan statis. Oleh karena itu, kesatuan gereja harus selalu diperjuangkan. Kita menyadari bahwa kenyataannya dalam gereja sering terjadi perpecahan dan keretakan-keretakan. Perpecahan dan keretakan yang terjadi dalam gereja itu tentu saja disebabkan oleh perbuatan manusia. Katekismus Gereja Katolik artikel 813 menjelaskan bahwa gereja itu satu karena 3 alasan. Yang pertama, gereja itu satu menurut asalnya yang adalah Tritunggal Maha Kudus, kesatuan Allah Tritunggal dalam 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang kedua, gereja itu satu menurut pendirinya, yaitu Yesus Kristus yang telah mendamaikan semua orang dengan Allah melalui darahnya di salib. Yang ketiga, gereja itu satu menurut jiwanya. Jiwa gereja adalah Roh Kudus yang tinggal di hati umat beriman, yang menciptakan persekutuan umat beriman dan yang memenuhi serta membimbing seluruh gereja. Kesatuan gereja juga kelihatan nyata. Sebagai orang-orang Katolik, kita dipersatukan dalam pengakuan iman yang satu dan sama, dalam perayaan ibadat bersama, terutama sakramen-sakramen, dan struktur hierarkis berdasarkan suksesi apostolik yang dilestarikan dan diwariskan melalui sakramen tahbisan suci. Contohnya,
Kita ikut ambil bagian dalam misa di Surabaya, di Larantuka, di Alexandria, di San Francisco, di Moskow, di Meksiko, di Ethiopia, atau dimanapun. Misanya sama, bacaan-bacaan sama, tata perayaan sama, doa-doa sama, dan lain sebagainya. Terkecuali bahasa yang dipergunakan dapat berbeda. Dirayakan oleh orang-orang yang percaya yang sama-sama beriman Katolik dan dipersembahkan oleh imam yang dipersatukan dengan uskupnya, yang dipersatukan dengan Bapa Suci Paus, penerus tahta Santo Petrus. Gereja yang satu memiliki kemajemukan yang luar biasa. Umat beriman menjadi saksi iman dalam panggilan hidup yang berbeda-beda dan beraneka bakat serta talenta, tetapi saling bekerja sama untuk meneruskan misi Tuhan kita. Keanekaragaman budaya dan tradisi memperkaya gereja kita dalam ungkapan iman yang satu. Jadi pada intinya cinta kasih haruslah merasuki gereja, sebab melalui cinta kasihlah para anggotanya saling dipersatukan dalam kebersamaan dan saling bekerja sama dalam persatuan yang harmonis. Usaha-usaha yang dapat digalakkan untuk menguatkan persatuan kita ke dalam sebagai gereja adalah aktif berpartisipasi dalam kehidupan bergereja, berusaha setia dan taat kepada persekutuan umat, termasuk taat kepada hierarki dan sebagainya. Kemudian usaha-usaha yang dapat digalakkan untuk menguatkan persatuan antar gereja adalah lebih bersifat jujur dan terbuka kepada satu sama lain, lebih melihat kesamaan daripada perbedaan, mengadakan berbagai kegiatan sosial dan peribadatan bersama. Nah, Ananda sekalian, setelah kita merumuskan dan membuat kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, mari kita hening sejenak, kita merefleksikan seluruh pembelajaran yang sudah kita laksanakan. Apa yang sudah kamu pelajari atau pahami dari materi kita hari ini? Apa yang belum Ananda pahami dan ingin Ananda pelajari lebih dalam lagi? Untuk refleksinya, silakan tulis di dalam buku catatanmu. Dan sebagai tugas, tulislah doa yang berisi ungkapan syukur dan harapan untuk ikut ambil bagian dalam kesatuan gereja. Dan untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, mari kita siapkan hati, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, atas pembelajaran kami hari ini, yang telah mengingatkan kami akan sifat-sifat gerejamu yang satu, kudus, katolik, dan apostolik, sebagaimana iman para rasul. Kami mohon ya Tuhan, tambahkanlah kepada kami iman, agar kami semakin mampu untuk bersatu mempersiapkan masa depan kami dalam iman akan Yesus Sang Putra, yang telah mendirikan gereja bagi kami. Engkau yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Kita bertemu dalam pembelajaran kita minggu depan. Selamat belajar. Shalom.